Yudas. Lalu aktor yang ketiga siapa? Yesus. Jadi tiga hal ini kita melihat ada tugasnya masing-masing dalam skenario nya. Kalau kita melihat, sepertinya dunia tidak memberikan rasa keadilan. Dunia tidak memberikan rasa kenyamanan untuk kita. Kenapa demikian? Karena kita jangan pernah heran kalau di dalam keadaan kita banyak yang menyerahkan hidupnya lebih kepada dunia daripada ikut Tuhan. Dunia ini sudah diserahkan kepada kuasa kegelapan. Dunia ini sudah diserahkan kepada si jahat. Maka jangan pernah kita berpikir sebagai anak Tuhan untuk meminta keadilan di dalam dunia ini. Apalagi kita. Yesus saja tidak menerima mendapatkan sebuah keadilan. Kita sebagai pengikut Yesus, kita juga akan mengalami masalah. Kita akan mengalami intimidasi yang sangat berat. Karena dunia ini sudah menjadi milik kuasa kegelapan. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Firman Allah berbunyi demikian, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Apa yang dikatakan dimaksudkan ayat ini? Bahwa kita tidak akan pernah bisa menerima atau meminta keadilan daripada dunia ini, karena dunia sudah menjadi milik si jahat. Dunia sudah menjadi milik kuasa kegelapan. Bahkan Yesus sendiri pun ditawarkannya, kalau dia mau menjatuhkan diri, maka semuanya ini ditawarkan. Kalau dia mau tunduk atas kuasa kegelapan, maka jangan heran Bapak Ibu Saudara, firman Allah juga berkata kepada kita, janganlah kau turuti keinginan dunia ini. Dunia sangatlah berbeda dengan rencana Tuhan. Karena dunia pada intinya adalah keserakahan, nafsu, dan kejahatan. Nah, Bapak itu adalah indikasi di dalam Tuhan. Kejahatan semakin bertambah jahat, dan hukum kasih tidak akan pernah ada lagi. Kalau Yesus mengalami persoalan, kalau Yesus mengalami harus menghadapi kematian, sebenarnya ini adalah bagian daripada rencananya Tuhan untuk dapat menghapus dosa manusia, untuk dapat menolong manusia dari dosa, sehingga kita diselamatkan masuk ke dalam tuntunannya Tuhan. Coba kita lihat di ayat ke-15, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Perhatikan, tidak ada kasih, tidak ada keadilan, dan Yesus sudah mendapatkan keadilan dari pemerintah pada saat itu. Walaupun pada saat itu ada yang namanya setiap tahun namanya pembebasan bagi orang-orang yang dipenjara. Kalau di Indonesia disebut dapat amnesti, supaya dapat keringanan. Di sana pun demikian. Tapi persoalannya adalah, kenapa Yesus harus disalibkan? Yesus harus dihukum mati. Padahal dia tidak mengalami kesalahan, dia tidak didapati kesalahan. Karena ketika Yesus dihadapkan di Pilatus, dikatakan
bahwa tidak ada kedapatan yang kami lihat daripada Yesus itu sendiri. Lalu bagaimana Yesus? Apakah dia tidak memberontak? Apakah Yesus juga memberikan perlawanan terhadap pemerintah pada saat itu? Kenapa Yesus hanya berdiam diri? Karena dia tahu ini adalah bagian yang harus dia alami. Kalau Yesus hanya lahir dan tidak mati, sia-sia dengan kita juga. Karena rangkaian dari kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan, balik kembali, itu adalah rencana bagian dari kuasa Tuhan. Nah, Bapak Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bahwa kita seringkali juga mengalami ketidakadilan dalam diri kita. Kita tidak mengalami keadilan, tidak mengalami yang namanya kebebasan. Terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, untuk kita melihat sesungguhnya kita layak untuk mendapatkan yang lebih baik daripada yang sekarang. Sampai sejauh mana kita meminta keadilan bagi negara ini? Sampai sejauh mana kita menuntut untuk keadilan terjadi dalam kehidupan kita? Kita tidak akan pernah mendapati itu sebagaimana Yesus dinyatakan dia tidak bersalah, tetapi dia harus menerima resiko mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah aktor yang pertama, bahwa dia menjadi aktor antagonis, aktor yang jahat, yang memegang peran untuk kematian Yesus di atas kayu salib. Dia yang kedua dikatakan, mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya ke Pilatus, wali negeri ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, para imam meminta kepada pemerintah pada saat itu supaya Yesus dihukum mati karena dia sudah melanggar adat istiadat. Dia sudah melanggar ketetapan-ketetapan yang sudah dilakukan oleh hukum Taurat. Seolah-olah Yesus itu sudah bertentangan dengan hukum Taurat, karena tidak ada nama lain selain Allah. Lalu kenapa Yesus anak seorang tukang kayu, dia mengatakan bahwa dia adalah Mesias? Ini yang tidak dapat diterima oleh para imam, sehingga dia dinyatakan bersalah sekalipun tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Bagaimana respon orang-orang yang ada di sekeliling pada saat itu? Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus melakukan jalan salib, ketika Yesus sedang hendak ditangkap, orang-orang, bahkan murid-murid Yesus sendiri pun pergi meninggalkan dia. Tidak ada satupun yang membela dia. Tidak ada satupun yang berani untuk mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Tidak. Bahkan Petrus menyangkali dia kalau dia adalah muridnya. Sampai 3 kali ayam berkokok. Dan pada akhirnya teringatlah Petrus akan perkataan Yesus bahwa engkau akan menyangkali aku sampai ayam berkokok 3 kali. Lalu kemana murid-murid yang lain? Yang lain tidak ada membantu. Bagaimana dengan Yudas? Aktor yang kedua, yaitu Yudas. Perhatikan di ayat yang ketiga. Pada waktu Yudas menyerahkan Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesal ia, lalu yang membalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Yudas, dia tidak berani, bahkan dia mengambil kesempatan untuk menjual Yesus
30 keping perak. Mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan dalam diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, seringkali keputusan yang kita ambil pun sama, baik seperti Imam, baik juga seperti Yudas. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita lebih mencari keadilan dari dunia ini ketimbang kita mencari keadilan yang firman Tuhan katakan. Bahkan kita pun mencari keuntungan-keuntungan di dalam kita mengiringi Tuhan. Terlebih banyak orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai pelayan Tuhan, yang menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan, yang menyatakan dirinya sebagai gembala, seringkali menyalahartikan apa itu pelayanan, sehingga banyak anak-anak Tuhan memanfaatkan pelayanan itu untuk kepentingan pribadi. Saya percaya di sini tidak ada yang seperti itu. Namun kadangkala di luar kemampuan kita, di luar pola pikir kita, seringkali kita mengambil kesempatan itu. Seringkali kita berpikir bahwa kalau kita sudah melayani, maka kita harus hitung-hitungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah kematian Yesus kurang untuk memberikan jaminan buat kita untuk kita tetap hidup di dalam Tuhan? Apakah kita mau seperti Yudas, kita menjual iman kita kepada orang lain yang bukan memberikan kebenaran kepada kita? Penyesalan selalu datang terlambat. Penyesalan selalu datang di belakang. Ketika Yudas menyerahkan Yesus kepada para imam, ditukarkannya Yesus dengan 30 keping perak. Maka dia berpikir bahwa dia akan memiliki segalanya. Dia akan menjadi orang yang kaya, karena dia sudah menyerahkan Yesus yang dicari-cari selama ini. Apakah benar demikian adanya bahwa Yesus itu adalah bersalah terhadap pemerintahan pada saat itu? Apakah benar adanya bahwa Yesus itu tidaklah orang yang bermanfaat, tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang ada pada saat itu? Apakah setiap perkataan-perkataan Yesus sudah mencela, sudah bertentangan dengan Injil, dengan Taurat pada saat itu? Saya katakan tidak, Bapak Ibu Saudara. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita sama-sama belajar untuk kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup ini. Apakah kita sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Yudas ketika dia melihat Yesus sudah divonis, dihukum mati, dan Yudas akhirnya menyesal karena dia sudah menyerahkan orang yang tidak bersalah terhadap pemerintah. Lalu dikatakan apa? Menyesalah ia, lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala, dan tua-tua. Dia menyesal. Bentuk penyesalannya dengan apa?
Dia menyerahkan kembali uang itu karena dia menerima uang itu ternyata sebenarnya dia tidak bersalah. Dia mengambil keuntungan. Hati-hati. Kalau kita mengambil keuntungan di dalam kita mengiring-iringkan Tuhan, hati-hati. Apa yang terjadi dengan Yudas? Ketika dia pikir dengan dia menyelesaikan, dia membalikan uang itu, lalu dia berpikir apa? Dia mati. Karena apa? Dia mati kenapa dia? Bunuh diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat fenomena yang terjadi, ada satu keluarga mati bunuh diri dari apartemen. Bapaknya diikat dengan adiknya, anaknya yang pertama, mamanya dengan anaknya yang kedua. Mereka loncat, mati bersama. Kalau ibadah bersama-sama masih mending, ini mati bersama-sama. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan dalam hidup. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada kebenaran dalam hidup kita manusia, maka hidup kita akan sengsara. Kalau orang tinggal di apartemen ukuran Indonesia, kalau apartemen itu berarti orang mampu. Kenapa? Karena di apartemen nggak gampang. Apakah mereka kekurangan uang? Kita juga nggak tahu. Masa iya kekurangan uang nggak bisa dapat makan sementara tinggal di apartemen? Atau mungkin karena dia terlilit utang, dikejar-kejar utang di apartemen itu, kita juga nggak tahu. Tapi yang perlu kita yakini, kalau ada orang bunuh diri, berarti tidak ada Yesus dalam hati. Amin. Amin. Kalau kita punya Tuhan, kita tidak akan pernah melakukan hal yang sekonyol itu. Kita tidak akan pernah melakukan hal yang sebodoh itu, karena kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Katakan amin. Karena sesulit-sulitnya kita, pasti ada tangan Tuhan yang selalu siap menolong kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, maukah kita jadi aktor yang pertama atau aktor yang kedua? Apakah ada yang mau jadi aktor yang pertama? Nggak mau lihat, pokoknya dia udah salah, Yesus itu salah, maka dia menghakimi Yesus bahwa dia sudah bertentangan dengan Taurat. Lalu yang kedua mau seperti aktor Yudas yang menjual Yesus supaya dapat keuntungan dan akhirnya mati bunuh diri. Hidup itu pilihan. Tinggal bagaimana kita memilih. Apakah kita mau hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, sekalipun kita tidak mengalami apa yang enak bagi kita, tetapi Tuhan sesungguhnya sudah memberikan yang terbaik. Karena ukuran kenikmatan manusia itu berbeda dengan ukuran yang Tuhan berikan. Percaya nggak? Coba deh, Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Ayo, jangan ini. Siap semuanya. Yohanes 14 ayat 27. Lihat, ini bicara ukuran bahwa kenikmatan manusia berbeda dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Yohanes 14 ayat 27. Kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 27. Ya, 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Perhatikan ayat ini baik-baik. Kalau Yudas memahami pemahaman ayat ini, dia tidak akan pernah menjual Yesus. Kalau orang bunuh diri, dia tidak tahu ayat ini.
Kristen boleh, Kristen. Tetapi apakah Kristen itu mereka sungguh-sungguh memiliki keyakinan yang kuat di dalam Tuhan atau hanya KTP? Maka konsep kepuasan antara manusia inginkan dengan yang Tuhan inginkan. Kita semua mau supaya kita diberkati luar biasa, hidup berkelimpahan, tidak berkekurangan, dan tidak mengalami kesulitan. Itu maunya kita manusia, ukuran kita manusia. Tetapi ukuran Tuhan adalah bahwa berbeda dengan apa yang kita harapkan. Bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera sekalipun tidak ada memiliki banyak uang, sekalipun tidak memiliki banyak harta, sekalipun tidak memiliki kedudukan di perusahaan, tidak memiliki jabatan dan lain sebagainya. Tapi asal kita punya Tuhan, maka kita memiliki damai sejahtera yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, seringkali kita juga salah bertindak, salah melangkah. Kita kadang-kadang juga berpikir seperti pikiran Yudas. Kita juga kadang berpikir seperti pikiran para imam dan para tua-tua. Kita mudah menghakimi orang lain. Kita mudah mempersalahkan orang lain sementara kita tidak bisa mengaca kepada diri kita sendiri. Banyak kan kalau orang menilai orang gampang, tetapi menilai diri sendiri itu sulit. Apapun yang diperbuat orang lain selalu salah, dan apapun yang diperbuat oleh kita selalu benar. Ini bahaya. Kalau kita punya pemahaman seperti itu bahaya. Ukuran kita adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak dan Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat kronologis Yesus didakwa, di ayat 1 dan 2 dia dibawa kepada imam-imam, dijual oleh Yudas, dijual. Maka kadang-kadang ketika dia digiring ke Pontius Pilatus, Yesus digiring ke Pontius Pilatus, Yesus tidak melakukan pemberontakan, Yesus tidak melakukan perlawanan, dan Yesus tidak pernah berkata salah, nggak salah. Di mana letak kesalahan saya? Dia tidak pernah berkata seperti itu. Sadarkah kita? Bahkan kita sering mengiringi hidup kita kepada dunia. Kadang-kadang kita ikut apa kata dunia. Kadang-kadang kita ikut apa kata keinginan hati kita yang salah dan bukan apa kata firman Tuhan. Maka kita diingatkan kembali dalam Markus pasalnya yang ke-14. Markus pasalnya yang ke-14. Kita diingatkan kembali ketika kita mengiringi Tuhan. Ketika kita digiring, diperhadapkan dengan masalah yang berat, dihadapkan dengan persoalan yang berat, kita diingatkan kembali bagaimana cara-cara Tuhan sayang kepada kita. Markus 14 ayatnya yang ke-38. Ayat 38, kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh, tetapi apa? Daging lemah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita digiring sebagaimana Yesus digiring kepada Pontius Pilatus, kita digiring kepada pergumulan, kita dibawa kepada persoalan, kita dibawa kepada permasalahan, dan kadangkala pikiran kita maunya masalah ini selesai, maunya persoalan ini selesai dengan cara-cara kita manusia.
Tapi kita diingatkan kembali pagi hari ini oleh kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bahwa berjaga-jagalah. Haleluya. Haleluya. Kita harus berjaga-jaga dan berdoalah supaya kita tidak masuk ke dalam pencobaan. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh kita penurut, tetapi daging kita lemah. Bisa jadi kita jatuh karena apa? Karena daging. Bapak Ibu Saudara, keinginan lebih tinggi itu bahaya. Kadang-kadang kalau keinginan kita lebih tinggi daripada kebutuhan kita akan Tuhan, itu bahaya. Maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Maka itu sebabnya Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Hal yang terpenting adalah berdoalah dan berjaga-jagalah. Yesus sudah berdoa di Taman Getsemani. Ketika dia bawa murid-muridnya, 3 orang muridnya itu, dikatakan, berdoa kamu, diam di sini. Karena Yesus sudah mau berdoa. Karena Yesus tahu dia akan masuk ke dalam lembah kekelaman. Maka dikatakan apa? Ketika selesai berdoa, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga berdoa 1 jam saja? Sampai 3 kali. Ketika Yesus selesai berdoa, yang ketiga dia katakan, sekarang sudah waktunya, silakan tidur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Tuhan kasih waktu, Tuhan kasih kesempatan buat kita. Ada waktunya kita tidur, ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita berdoa. Enggak dalam 24 jam ini kita berdoa terus, enggak. Atau 24 jam ini juga kita tidur terus, enggak. Atau 24 jam ini kita juga kerja terus. Emangnya kita robot? Enggak. Ada waktu kita berdoa, ada waktu kita bekerja, ada waktu kita tidur. Bagian ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Maka firman Allah berkata kepada kita, ketika kita digiring masuk ke dalam persoalan, digiring masuk ke dalam sebuah masalah, sebagaimana Yesus digiring menghadap Pontius Pilatus, dia tetap kuat. Dia tetap kuat. Lalu bagaimana dengan kita? Alkitab berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Itu diingatkan kembali oleh Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita punya persoalan, kita punya masalah, tutup pintu, masuk kamar, tutup pintu, berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menggerakkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita nggak tidur. Tuhan itu tidak kenal waktu. Dia nggak ada siang, nggak ada pagi, nggak ada malam. Jadi kapanpun kita mau berdoa, Tuhan itu pasti dengar doa kita. Amin. Amin. Maka kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saat kita sedang digiring, saat kita sedang ada dalam persoalan, saat kita ada dalam permasalahan, kita berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan. Gak mudah. Ketika Yesus di hadapan Pontius Pilatus, murid-muridnya kabur semua. Jangan-jangan kita juga kalau ada pada saat itu, kita juga termasuk yang kabur. Dan kita tidak berani menghadapi tantangan itu. Petrus saja dia kabur. Dia menyangkali bahwa dia adalah bukan muridnya. Sehingga pada akhirnya menyesallah Petrus akan perkataannya itu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya katakan penyesalan itu di belakang, bukan di depan. Namun sebelum penyesalan itu terjadi, Alkitab berkata, berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Siapa yang menyerahkan?
Yang menyerahkan adalah Yudas. Bapak Ibu Saudara, saya juga nggak habis pikir, kenapa kok Yudas yang sehari-harinya bersama Yesus, Petrus yang sehari-hari bersama Yesus, kok bisa-bisanya ya, yang satu mengkhianati dan yang satu lagi yang menjual. Kok bisa? Ya bisa lah, karena dia tidak berjaga-jaga, dia tidak berdoa. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak berdoa, kita juga bisa masuk sama apa yang terjadi kepada Petrus dan juga kepada Yudas. Betul apa betul? Betul apa betul? Benar. Coba kalau kita nggak berdoa, kita akan masuk dalam percobaan dan kita nggak kuat. Tapi hari ini, mari berpikirlah untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Yudas menyerahkan, kemudian dia berpikir akan menjadi kaya, dan kemudian dia dapat uang, dan ternyata uang 30 keping perak itu bisa membeli tanah. Bapak Ibu Saudara, saya nggak sebutin. Ada satu gereja. Di dalam gereja kan seharusnya itu kita harusnya nyaman. Di dalam gereja itu kan seharusnya ada kesatuan. Tapi bagaimana kalau pemimpin-pemimpin gereja yang membuat perpecahan? Aneh kan? Emang nggak aneh. Karena manusia kalau sudah dihantui dengan keserakahan, segala sesuatunya bisa terjadi. Nggak ada di sini, di Jakarta. Itu gereja diklaim sebagai pemiliknya yang satu pendeta A, yang satu pendeta B. Mereka ribut menguasai gereja itu. Akhirnya gereja itu pecah. Apa yang terjadi ketika gereja itu pecah? Yang satu mengklaim bahwa ini adalah gereja milik kita, sementara ibadah dikawal, dijagai oleh polisi. Karena pernah terjadi tawuran di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara, ini saya katakan benar loh. Bahkan saat pendeta satu sedang beribadah, pendeta yang lainnya dengan jemaatnya siap dengan panah. Ini fakta, dan saya bisa jadi saksi hidupnya. Kenapa? Serakah. Apa susahnya sih? Ya udah, kalau pagi dan sekian gereja pendeta ini, sorenya pendeta ini, sudah bisa diatur dengan baik, jangan serakah. Dan sampai sekarang gereja itu diambil alih oleh MD. Bukan MD lagi, MP. Kenapa bisa terjadi? Bisa. Karena hatinya dipenuhi dengan nafsu, dengan keserakahan. Nggak usah heran, Yudas yang sehari-hari bersama Yesus saja melakukan seperti itu. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Petrus menyangkali bahwa dia pengikut Yesus. Akhir zaman nanti, masa penampian, banyak nanti yang meninggalkan Tuhan karena hidupnya sengsara. Tapi saya mengatakan dari mimbar ini baik-baik buat kita semua. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Kapan waktunya itu datang, kita tetap ada Tuhan, ada Roh Kristus dalam hidup kita, sehingga kita tidak memperkatakan yang salah, kita tidak memperkatakan keinginan daging, tetapi kita memperkatakan kebenaran di dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Ketika Yudas menyerahkan kepada Pilatus, Yesus dinyatakan bersalah. Ayat 11 sampai dengan 14 berkata begini. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri
Dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap ia tidak memberikan jawaban apapun. Perhatikan ayat ini baik-baik. Yesus tidak memberikan jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Belajar daripada Yesus bahwa kebenaran tidak perlu dibela. Kebenaran tidak perlu diungkapkan bahwa kita ini adalah orang benar. Kebenaran tidak perlu kita dorong-dorong. Kalau memang benar, pasti akan muncul sebagai kebenaran. Haleluya. Haleluya. Karena di dalam pengiringan kita akan Tuhan dibutuhkan keberanian. Ketika kita mengiringi Tuhan, dibutuhkan keberanian yang kuat. Bukan seperti Petrus, bukan juga seperti Yudas, bukan juga seperti murid-murid yang lain hilang entah kemana. Bah, ditiup angin yang hilang, pergi jauh. Apa itu saudara yang dikasih di dalam Tuhan? Kita akan menghadapi hal-hal yang rumit. Kita akan menghadapi hal-hal yang sulit. Tapi jangan pernah khawatir. Ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Maka itu sebabnya saya katakan sekali lagi, jangan pernah kita meminta keadilan dari dunia ini. Karena dunia ini memberikan janji-janji palsu. Dunia ini tidak akan pernah memberikan rasa nyaman. Dunia ini tidak akan pernah memberikan kenyamanan. Dunia ini tidak akan pernah memberikan ketentraman. Tetapi Yesuslah yang memberikan kita kekuatan dan kedamaian. Coba perhatikan di ayat 15. Di sini dikatakan telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu